Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Misalan Wahidan. Kita masuki pelajaran yang ke-13. Ad-Darsus Salisa Asyara, pelajaran yang ke-13. Kita masuk kepada rincian dari isim mufrad, musanna dan jamak. Akan tapi pada kesempatan kali ini kita masuk kepada yang pertama terlebih dahulu, yaitu isim mufrad. Isim mufrad atau alismul mufradu. Ya, ketika menggunakan al maka bacaannya adalah alismul mufradu. Ketika tanpa al maka bacaannya adalah ismun mufradun, seperti itu. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu. Ya, jadi mufrad itu sama dengan satu, seperti itu ya, cara mudahnya. Misal kitabun, ya, misal ada lafadz kitabun yang artinya sebuah kitab. Dalam arti kitabnya itu berjumlah satu. Ada kitab jumlahnya satu, kita katakan kitabun. Ya. Contoh yang lain, al-baitu artinya sebuah rumah atau rumah itu. Artinya ketika ada al-baitu menunjukkan rumah yang kita sebutkan itu jumlahnya ada berapa? Ada satu. Karena apabila ada dua, ada banyak, ini tidak bisa disebut dengan al-baitu. Ya. Nanti pada pembahasan berikutnya ada yang musanna dan ada yang jamak. Dan contoh lainnya. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan i'rab yang dimiliki oleh isim mufrad, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang apa itu i'rab. Ya, nanti di sini kita sisipkan tentang i'rab yang dimiliki oleh isim mufrad. Ya, tapi kita harus kenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir pada suatu kata. Ya, i'rab perubahan akhir pada suatu kata disebabkan adanya penyebab, adanya amil yang masuk pada kata tersebut. Kemudian hafalkan ketentuan berikut ini. Ya, sebelum kita memahami, silakan hafalkan terlebih dahulu. I'rab yang dimiliki oleh isim itu ada 3. Pertama, rofa. Contoh rofa yang sudah kita pelajari, misal ketika sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada, kemudian khobar dan fa'il. Ya, mubtada, khobar dan fa'il ini rofa. Kemudian nasab, misal ketika sebagai maf'ul bih. Ya, kita juga sudah pelajari. Kemudian ada i'rab jar atau khafad, misal ketika sebagai mudhof ilaih atau didahului oleh huruf jar. Maksudnya di antara penyebab jarnya suatu kata ketika dia jadi mudhof ilaih atau ketika dia didahului oleh huruf jar, gitu. Ya, silakan ini 3 ini dihafalkan, rofa, nasab, jar dan tempat-tempatnya, ya, karena ini sebagai pemahaman dasar bagi kita. Kemudian kita lanjutkan. Adapun tanda i'rab bagi isim mufrad adalah, kita lebih spesifik ke isim mufrad. Isim mufrad itu pertama rofa'nya dengan dhammah. Artinya ketika ada isim mufrad, mungkin dia sebagai mubtada, dia sebagai khobar atau fa'il, ya, maka tanda rofa'nya itu dengan dhammah. Misal kita mengatakan Zaid telah duduk. Ini contoh isim mufrad sebagai fa'il. Maka menjadi jalasa Zaidun, gitu ya. Maka lafaz Zaidun ini merupakan fa'il yang dirofa dan tanda rofaknya adalah dhammah. Kenapa tanda rofaknya dhammah? Karena dia termasuk isim mufrad. Jadi kesimpulan pertama sangat mudah. Ketika isim mufrad dalam keadaan rofa, misal sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il, maka tandanya apa? Dhammah. Perlu diketahui yang dimaksud dhammah kadang berupa dhammah yang tanpa tanwin, kadang berupa dhammah yang bertanwin. Semuanya disebut dhammah. Ya,
Contoh jalasa Zaidun, Zaidun ini dhammah, tapi dhammahnya pakai tanwin. Misal yang tanpa tanwin ketika berawalan al, jalasal mudarrisu misalnya, jalasar rajulu, jalasat tajiru dan sebagainya. Itu juga namanya dhammah. Jadi tanwin tidaknya itu tergantung berawalan al atau tidaknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, isim mufrad itu nasabnya dengan fathah. Ya, nasabnya dengan fathah. Isim yang nasab yang sudah kita pelajari yaitu ketika ada satu isim dia sebagai maf'ulun bih, ya. Misal kita mengatakan saya melihat Zaid, yang tadinya ketika rofa adalah Zaidun, ketika nasab maka dengan fathah menjadi Zaidan. Saya melihat Zaid menjadi ra'aitu Zaidan, ya, menjadi apa? Ra'aitu Zaidan, bukan lagi ra'aitu Zaidun, bukan. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ulun bih. Maka lafaz Zaidan merupakan maf'ul bih yang dinasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia termasuk isim mufrad. Sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya ketika ada isim mufrad, dia dalam keadaan nasab, misalnya sebagai maf'ul bih, maka dengan fathah. Ya, tanwin tidaknya kembali ke berawalan al atau tidak, seperti itu. Ada fathah yang tanwin, ada fathah yang tanpa tanwin, tapi kita sebut dengan fathah. Nah, kemudian yang ketiga, isim mufrad itu khofatnya atau jernya dengan kasroh. Ya, kita masih bicara lafaz Zaid. Kita lihat Zaid, dia terkadang dibaca Zaidun, misal sebagai fa'il, jalasa Zaidun. Kadang Zaid dibaca menjadi Zaidan, misal sebagai maf'ul bih, ra'aitu Zaidan. Dan Zaid kadang dibaca dengan kasrah karena didahului oleh huruf jer. Misal salamtu ala Zaidin, saya mengucapkan salam kepada Zaid. Maka perubahan semacam ini dari Zaidun jadi Zaidan jadi Zaidin, itulah yang dimaksud dengan i'rab. Kenapa dia berubah? Karena adanya amil, adanya penyebab yang menuntut dia untuk berubah. Ini namanya i'rab. Kembali ke sini, isim mufrad khofatnya atau jernya dengan kasrah. Misal salamtu ala Zaidin. Kenapa dibaca Zaidin? Karena ada ala. Tidak boleh salamtu ala Zaidun, salamtu ala Zaidan, tidak bisa. Ala ini menyebabkan lafaz berikutnya dibaca jer atau khofat. Untuk isim mufrad khofatnya dengan apa? Dengan kasrah. Saya mengucapkan salam kepada Zaid. Maka lafaz Zaidin itu dijer oleh ala. Dia dijer oleh huruf khofat atau huruf jer berupa ala. Dan tanda jernya adalah kasroh. Kenapa tanda jernya kasroh? Karena dia termasuk isim mufrad. Sehingga itulah kesimpulannya. Ya, kalau kita simpulkan, maka yang namanya isim mufrad ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika khafat dengan kasrah. Nah, rofa dhammah, nasab fathah, khafat kasrah, itulah tanda asli dan itu dimiliki oleh isim mufrad itu diantaranya. Kemudian kita berikan latihan, ya, latihan-latihan. Yang pertama, yang A, ya, berikanlah harokat pada kalimat berikut ini. Nah, di situ ada 5 kalimat, ya. Berikan harokat dengan harokat yang lengkap dan jelas. Ya, tidak Anda bacakan, ya, karena ini sebagai tugas, ya. Kalau dibacakan, ya, nanti pada nyontek gitu, ya. Ya. Ada 5, silakan. Nah, ini sambil diperhatikan mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana maf'ul bih, mana yang didahului oleh huruf jar, mana yang harus tanwin, mana yang tanpa tanwin, itu harus diperhatikan. Kemudian yang B, yang kedua, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini ada 3, ya. Silahkan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Zainab adalah seorang guru. Umar sedang menulis surat. Istrinya Said adalah seorang dokter. Ya, perhatikan ini jumlahnya apa, ismiyah atau fi'liyah, mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya, ya, mana yang harus pakai al, mana yang tanwin, mana yang tidak tanwin, itu harus diperhatikan. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.